warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yelmida Widiasari dengan NIM 2414070145. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sepertiga bagian dari materi kelompok kami, yaitu kelompok 7. Jadi, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yang sangat penting dalam dunia pendidikan modern, yaitu pembelajaran berbasis masalah, atau yang sering kita dengar dengan sebutan problem-based learning. Nah, pada abad ke-21 ini, tantangan dalam pendidikan menjadi sangat kompleks, yang mana siswa tidak hanya dituntut untuk pintar dalam menghafal, tetapi siswa juga dituntut atau harus mampu untuk berpikir secara kritis, kreatif, dan komunikatif dalam menyelesaikan masalah nyata. Nah, di sini saya akan membagi penjelasan saya kepada dua bagian besar, yang mana yang pertama yaitu konsep dasar, apa itu konsep dasar dalam PBL. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana contoh penerapannya dalam pembelajaran PAI. Baiklah, masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar dalam PBL. Secara sederhana, strategi pembelajaran berbasis masalah ini adalah serangkaian aktivitas belajar yang menekankan pada proses penyelesaian masalah secara ilmiah. Nah, jadi dalam pembelajaran berbasis masalah ini, masalah tidak menjadi tantangan ataupun hambatan, tetapi masalah di sini menjadi pintu masuk utama bagi siswa untuk belajar. Kemudian, menurut Jonassen, pembelajaran berbasis masalah ini unik. Kenapa? Karena pembelajaran berbasis masalah ini mewajibkan siswa untuk mempelajari konten materi sambil menyelesaikan masalah. Nah, jadi teman-teman, pembelajaran berbasis masalah ini siswa tidak diberikan teori kemudian diberikan soal, tetapi kebalikannya. Dalam pembelajaran berbasis masalah ini, siswa diberikan masalah dulu, kemudian mereka akan mencari teorinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baiklah, selanjutnya karakteristik strategi pembelajaran berbasis masalah. Ada beberapa ciri-ciri utama ataupun karakteristik dalam pembelajaran berbasis masalah yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu tanggung jawab mandiri. Maksudnya, siswa diberikan tanggung jawab penuh atas pengetahuan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, masalah yang terbuka. Artinya, masalah yang diberikan itu bersifat tidak tentu ataupun bersifat kompleks, sehingga memungkinkan siswa bereksplorasi secara bebas. Kemudian, karakteristik yang ketiga yaitu kerja sama tim. Nah, jadi dalam pembelajaran berbasis masalah ini sangat ditekankan kolaborasi ataupun kerjasama dalam kelompok. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu aplikasi dalam dunia nyata. Nah, dalam pembelajaran berbasis masalah ini menekankan bahwa apa yang dipelajari itu harus bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari agar pelajaran yang didapat menjadi lebih bermakna. Baiklah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai karakteristik dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Lalu, bagaimana dengan tujuannya? Jadi, selain memberikan informasi kepada siswa, strategi pembelajaran berbasis masalah juga bertujuan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis siswa dan menjadikan mereka pembelajar yang otonom ataupun pembelajar yang mandiri. Nah, dari situ mereka dilatih untuk siap menghadapi masalah orang dewasa di masa depan melalui simulasi masalah nyata yang dihadapinya pada saat pembelajaran tersebut. Nah, jadi bayangkan jika siswa
sudah terbiasa mandiri mencari solusi sejak dini, tentu mereka akan lebih siap menghadapi tantangan kerja di masa depan nantinya. Baiklah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana penerapannya dalam pendidikan agama Islam. Nah, jadi teman-teman, strategi pembelajaran bermasalah ini sangat relevan ataupun cocok dalam pendidikan agama Islam. Kenapa? Karena kita ingin siswa tidak hanya hafal ataupun tahu dengan teori agama secara kontekstual, tetapi mereka juga harus mampu mengamalkan ataupun menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan nyata mereka. Nah, jadi contoh praktisnya, guru bisa memberikan ataupun melemparkan isu-isu sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari sebagai bahan diskusi. Misalnya, yang pertama yaitu dalam permasalahan toleransi. Guru bisa memberikan pertanyaan, bagaimana sikap kita terhadap tetangga apabila kita berbeda keyakinan. Kemudian yang kedua yaitu dalam masalah etika bisnis. Guru bisa memberikan pertanyaan, bagaimana cara berdagang yang jujur dalam ataupun di tengah persaingan yang sangat ketat. Kemudian yang ketiga yaitu dalam permasalahan lingkungan. Seorang guru bisa memberikan pertanyaan kepada siswa, yaitu seperti bagaimana peran Islam dalam menjaga lingkungan. Baiklah, setelah guru memberikan umpan balik ataupun melemparkan isu-isu sosial kepada siswa, kemudian siswa diminta untuk mencari solusi berdasarkan dalil-dalil dan ajaran agama Islam. Dengan cara ini, pembelajaran pendidikan agama Islam menjadi lebih kontekstual dan lebih aplikatif. Siswa merasa lebih berdaya dan memiliki tanggung jawab karena mereka terlibat langsung dalam menemukan solusi. Namun, perlu diingat, peran guru di sini sangat krusial sebagai pengelola diskusi dan pemberi umpan balik yang membangun agar hasil belajar siswa menjadi lebih efektif. Baiklah, sebagai penutup dari penjelasan saya, adapun kesimpulannya ialah bahwa strategi pembelajaran berbasis masalah ataupun problem-based learning bukan hanya sekedar teori mengajar biasa, melainkan ini merupakan strategi yang menekankan pada proses penyelesaian masalah secara ilmiah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemandirian siswa. Melalui strategi ini, kita mengajak siswa untuk tidak lagi menjadi penonton pasif, melainkan mereka menjadi aktor utama yang aktif menemukan, menganalisis, dan memecahkan permasalahan yang ada di sekitar mereka. Khusus untuk pembelajaran pendidikan agama Islam, strategi ini dapat kita lihat strategi ini sudah sangat relevan karena strategi pembelajaran berbasis masalah ini dapat menjadi jembatan yang menghubungkan antara teori-teori agama dengan isu-isu sosial serta kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan atau sekian dari penjelasan sepertiga materi dari makalah kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
terutama bagi saya yang menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.